A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Sahabat-sahabat Kamisan UI, para ibu, para bunda, dan sahabat-sahabat di live TikTok, juga di YouTube, dan sahabat-sahabat dimanapun berada, selamat sore ayuhal mukminun. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ruh. Ini bagian yang keempat ya. Ternyata ruh yang sedikit itu juga nggak kelar-kelar nih dibahas nih. Ya. Nah, hari ini poin yang keempat dari penjelasan tentang ruh, yaitu bahwa Jibril sebagai ruh membawa membawa wahyu berupa ruh ke dalam kolbu yang di dalamnya ada fuad. Fuad itu tempat ditiupkannya ruh. Jadi ruh membawa ruh ke dalam ruh gitu ya. Istilahnya gitu. Karena Jibril sebagai ruh membawa wahyu berupa ruh ke dalam kolbu yang di dalamnya ada fuad, tempatnya ruh. Gitu. Jadi ruh membawa ruh ke dalam ruh. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayatnya. Sebentar. Quran surat 26 ayatnya 192. 192. Iya, silahkan. Siapa? Ibu Farida sudah ada tuh. Udah, Pak. Tapi masih di Oke. jalan sih. Aduh, Eh, gimana? Ganti yang lain dulu apa? aja ya. Ganti yang lain Boleh, dulu ya. Pak. Jalan. Iya. Ada siapa ini, Ibu? Ibu Erni Siapa mau aja. gantiin? Bu Erni siap baca, Bu? Ya, ya saya siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 26 ayat 192. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Terus, Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril. ya. Jadi Jibril itu adalah ruh. Ruh Al-Amin. Ya, jadi Quran ini diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa turun oleh Ar-Ruh. Ruh Al-Amin adalah Jibril. Jibril. Nah, jadi Jibril sebagai ruh yang menurunkan Quran, gitu kan? Quran dibawa turun oleh ruh Jibril. Jadi Jibril sebagai ruh di sini ya. Ruh Al-Amin membawa Quran. Gitu ya. Membawa Quran kan? Ya. Oke. Nah, jadi yang membawa Quran adalah ruh, ruh atau Al-Amin. Ruh Al-Amin, Amin. Al-Amin ya, gitu. Nah, ruh adalah Jibril. Ruh adalah Jibril. Nah, tafsirnya ada di surat 70. 70 ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Nah, Jibril di ayat ini terjemahan dari kata ruh. Tanazalul
tak rujuk al malaikatu waruh. Tak rujuk naik al malaikatu para malaikat waruhu dan Jibril. Jibril. Ruh adalah Jibril. Jibril terjemahan dari kata ruh di ayat ini kan? Halo? Ya. Ya. Oke. Jadi di surat 26 diterangkan bahwa yang membawa wahyu atau yang membawa Al-Quran adalah ruh. Ya, ruh Al-Amin tadi. Ya. Ruh di ayat ini di surat 70 ayat keempat artinya Jibril. Jibril. Rujul malaikat waruh. Malaikat dan Jibril naik. Jadi ruh adalah Jibril di sini nih. Ruh Jibril ya. Oke. Yang membawa Quran adalah aruh. Aruh adalah Jibril. Jibril. Berarti pembawa ruh adalah ruh. Kenapa? Karena Quran juga adalah ruh. Ya. Iya. Kita lihat lagi 5, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, nah di ayat ini ruhan artinya wahyu. Wa kadzalika dan demikianlah auhaina kami wahyukan ilaika kepadamu ruhan wahyu Al-Quran. Ruhan diartikannya wahyu Al-Quran. Oke, jadi gini. Yang membawa wahyu adalah Aruh. Aruh di surat 70 ayat 4 adalah Jibril. Jibril. Ruh di ayat ini di surat 42 ayat 52 adalah wahyu Al-Quran. Berarti yang membawa ruh adalah ruh. Jadi ruh Jibril membawa ruh wahyu. Ruh ya, ruh Al-Quran. 40:15. Surat 40 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan atau hari kiamat. Nah, coba kalimatnya perhatikan lagi nih. Rafi'ud darajati dzul arsy, dialah yang maha tinggi derajatnya yang mempunyai aras. Dialahnya siapa nih, Bu? Jibril. Ya, sebentar suaranya sember. Masih sember? Suara saya jelas nggak, Bu? Ke situ, Bu. Jelas. Jelas ya, sember. Bentar. Cek, gimana sekarang? Aman? Oh, aman ya. Ada yang live yang lain. Ulangi ya, ulangi. Yang membawa wahyu Al-Quran adalah aruh. Yang membawa wahyu Al-Quran adalah aruh. Ya. Aruh adalah Jibril. Jibril. Ya.
Ulangi, disebutkan sama ayatnya dulu. Yang membawa wahyu Al-Quran adalah Aruh di surat 26 ayat 192 193 tadi. Hmm. Ruh adalah Jibril di surat 70 ayat keempat. 4. Ruh juga adalah wahyu Al-Quran di surat 42 ayat 50. 42. 52. Betul. 52. Di surat 40 15 ini. Dialah yang maha tinggi derajatnya yang mempunyai arsy. Berarti Allah ya. Allah. Ya. Allah. Dialah Allah yang maha tinggi derajatnya yang mempunyai aras yang mengutus Jibril. Nah, Jibril di ayat ini ruh juga. Yulki ar-ruh. Ruh ya. Ya. Allah yang mengutus ruh Jibril dengan membawa perintahnya. Kepada siapa Allah mengutus Jibril? Kepada siapa yang dia kehendaki. Iya. Hambanya. Berarti Jibril udah pensiun belum? Belum. Jibril belum pensiun. Maka dia mengingatkan manusia tentang hari pertemuan. Jadi selama ada manusia, ini Jibril tetap bertugas berfungsi nggak? Ya. Dengan berfungsi. Ya. Tugas dan fungsi Jibril sebagai aruh adalah membawa wahyu sebab berupa wahyu. Ya, jadi kusut, Al-Quran. kusut nggak? Nggak kusut ya? Ya. Ya. Jadi, selama ada manusia, Jibril masih bertugas, masih berfungsi. Tugasnya fungsi Jibril, Jibril selaku membawa wahyu Al-Quran berupa ruh ke dalam hati manusia yang di dalamnya ada tempatnya ruh. Ya, berarti hanya orang-orang yang menghidupkan atau yang ruhnya hidup yang akan didatangin Jibril membawa wahyu. Ya, makanya ruhnya harus aktif. Mengaktifkan ruh, PPH-nya harus dibuka. Kalau pendengaran, penglihatan hatinya tertutup, maka ruh di dalam dirinya ketutup. Ya, karena ruh di dalam diri itu berfungsi untuk aktivator, aktivasi, mengaktifkan pendengaran, penglihatan, dan fuadnya. Kalau pendengaran, penglihatan, dan fuadnya tidak digunakan, maka ruh yang ada di dalam dirinya tertutup. Maka tidak akan bisa menerima wahyu. Gitu ya. Oke, sampai sini oke. Oke ya. Oke, lanjut. Jadi bahwa Jibril atau yang membawa wahyu adalah Aruh. Aruh adalah Jibril. Jibril sebagai ruh membawa wahyu berupa ruh. Ya, jadi pembawa ruh adalah Jibril. Jibril bukan dari jenis malaikat. Jibril adalah ruh, kan itu ya? Jibril itu bukan dari jenis malaikat, tapi adalah ruh. Gitu ya. Coba lihat ayat 297. Surat 2 ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi, mana nih? Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril. Jibril. Jibril adalah Aruh tadi ya.
Ya. Maka Jibril telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang yang beriman. Lanjut, Bu. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Ya, Kok musuh ya, Pak? Kok Mm-mm. ya, musuh Allah? Nggak ngerti. ya. Ntar dulu jangan dibahas Iya. musuhnya. Barang siapa yang menjadi musuh-musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail penyebutannya di luar malaikat. Ini kan malaikat itu sudah mencakup semua kan? Karena jamak nih kalimatnya. Ya. Malaikat, malaikatnya Iya. berarti itu seluruh malaikat. Ya, malaikat ada berapa jenis, Bu? Ada berapa Dua ya? jenis malaikat? Murdipi 3 ya? 3. 2 atau 3 sih? Ada Ya. 3 jenis. Malaikat Murdipin, munjalin, munjalin, dan murdifin. murdip. Nah, munjalin 3.000, musawimin 5.000, murdifin 1.000. Jumlahnya 9.000 malaikat ya. Nah, Jibril di luar sebutan malaikat nih di sini. Hmm. Berarti Jibril bukan dari golongan malaikat. Malaikat. Ini disebut sendiri. Kiri. Kalau bukan dari malaikat, dia dari golongan apa? Dari golongan ruh tadi. Makanya Jibril disebut sebagai ruh kan? Ruh Jibril atau ruhul amin atau ruhul Kudus. kudus. Nah, di ayat ini tadi dikatakan bahwa Jibril adalah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hati. Ya, makanya tadi yang membawa wahyu Al-Quran adalah Aruh. Aruh adalah Jibril. Ruh juga berarti wahyu. Ya, pembawa ruh wahyu adalah Jibril. Jibril bukan dari jenis malaikat di surat 298. Jibril adalah dari golongan atau dari jenis gitu ya. Nah, sampai sini oke. Ya. Ya, dibaca lagi juga di surat 97 juga ada. Surat 97 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Terus Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Jud. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ini masih ada malaikatnya nih. Iya. Ya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Aruh. Aruh tadi adalah Jibril. Ya, nggak apa-apa lah. Nah, apa fungsi ruh bagi manusia? Apa fungsinya ruh bagi manusia? Iya. Kita lihat surat 15:29. 15:29. 15 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka apabila Ruhku atau ruh ciptaanku. Ya. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya. Kejadian apa nih kira-kira, Bu? Manusia. Ciptaan manusia.
yang kejadian. Alam semesta. Nah, Kejadian Manusia. maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, Manusia. berarti ini lagi cerita Manusia. manusia ya. Ya. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya. Nah, bagaimana proses kejadiannya? Di surat 23, 12. Surat 23 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Terus, Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. terus, Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. berarti kejadiannya sudah Baik, Sudah sempurna. sempurna. sempurna, paling Kan tadi. baik. Nah, dan telah kusempurnakan kejadiannya. Ya. Berapa proses kejadian, Bu? 1, 2, 3. Nah, dari sebelumnya nggak dihitung. Air mani Saripati, ya benar. 7. Air mani Nanti dijadikan 2, air mani. dijadikan air mani. simpan. Terus Dijadikan dalam tempat yang kokoh, rahim. air mani dijadikan segumpal, Nah, 3, segumpal darah dijadikan daging. 4, Daging. Jadi tulang belulang. 6, Tulang belulang. tulang belulang dibungkus daging. Daging. Berapa? 7, Pak. 7. Baru 5. 6. 7, Pak. 6. Kan tadi ini, Pak. Sempurna 7. Air maninya kan disimpan, Pak. Iya, saripati. Ya. Dari tanah. Oh iya. Air maaf. mani. Air mani Dari segumpal darah. Darah. jadi segumpal daging. Segumpal Tulang daging jadi belulang. tulang. Tulang belulang dibungkus daging. Daging. Apa? 6. 6. Iya, Pak. 6. Nah, yang ketujuhnya apa? Sempurna. Yang ketujuhnya apa? Manusia. Ditiupkan. Ruh. Titipan ruh. Ditiupkan ruh itu yang ke 7. 7. Ya. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, berapa prosesnya? Berapa kejadian tadi? 7. 6. 6 sampai ke 6. ya, 6. 6. Ya. Dan telah meniupkan ke dalamnya, ke dalam kejadian Ruh. tadi, ruhku. Nah, ruh itu ditiupkan berarti proses kejadian ke 7. Itu ya. Ya. Berarti proses penyempurnaan manusia jadi 7. 6 kejadian itu masih fisiknya, masih fisik tadi. 1 ditiupkan ruh. Jadi jumlahnya tuh 7. 7. Berapa lapisnya? 7. Tuh, Bumi, 7. 7. Hari, 7. 7. 7. pemerintah, level pemerintah. 7. 7. Tuh, coba hitung dari RT ke atas. Keramat. RT, RW, lurah, camat, Bupati. Nih, terus wali kota, Gubernur. Presiden.
Wali kota sama bupati sama, selevel. Oh, Gubernur, oh, gubernur, gubernur, presiden, gubernur, presiden. presiden. Tujuh. Tujuh ya. Ya, Angkat keramat ya 7 ya. keren. Simbol Pencipta alam semesta berapa? 7, 7. 6 sampai 7 istirahat. Tujuh ayam juga. Satu apa satu? Itu. Alam apa? Ya, Penciptaan kedengaran tuh. sama apa? Apa tuh, Pak? Lahut. Oh Lahut. ya, laut. Yang Ya, ketiga Barut. Malakut, Malakut, Tiga Malakot. Empat. Jabarut, Jabarut. Balik lagi. Oh, tadi nggak kedengeran, Kang. ya putus-putus Pak, Putus-putus, Kang. putus ke sini. Putus-putus suaranya, putus-putus. Apa, biarin aja aku juga. Yang ketiga Malakot. Empat. Alam. Lasut, Ah, lahut, lahut. iya, habis Lahut, Jabarut, Malakot. Malakut, Malakut, manusia, Terus yang alam keenam, semesta. yang ketujuhnya bersemayam. Ya, Zuhir, flora, fauna Pak. Eh, itu masuk yang di alam ini manusia. Sekali lagi Pak. alamnya manusia yang keenam, yang ketujuhnya bersemayam. Tujuh juga. Iya, Proses penciptaan lahut, Jabarut. itu. Proses pertama namanya alam lahut. Yang kedua alam Jabarut. Jabarut. 3 alam malakut. Malakut. Ya, setelah malakut ada alam zat. Yang ke berapa? 5 alam 5 togir, frekuensi, alam antara. Yang keenam Nah, alam manusia. manusia. Nah, yang ketujuh bersemayamlah Allah di arsy. Itu juga prosesnya. Halo? Iya. ya. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya. Kejadian apa? Manusia. Manusia, Kejadian. Ciptaan manusia. proses penciptaan proses manusia. penciptaan manusia, proses Apa kejadian manusia, kejadian? Tujuh. proses Nah. kejadian manusia. Nah, 6 atuh, kan ketujuhnya ditiupkan Enam. belum baca ayatnya. Ya, Ya. nah, Dan telah meniupkan ke dalamnya, ke dalam tadi raganya. Ruhku, Ruh, ciptanya kan dikurung. Ruhi. Jadi, yang ketujuhnya adalah disempurnakan dengan ruh. ruh, Maka kamu kepadanya dengan bersujud. Tunduklah kamu kepadanya. Ini kamunya siapa? Nyahnya siapa, Bu? malaikat. Nyahnya ada yang manusia. Manusia. manusia, Ruh. Itu jiwa tuh. Balik. Nyanya manusia, nyanya Allah. Coba perhatikan. Manusia kan yang disuruh Jibril. Semua Ih, ciptaannya yang sudah diciptakan lebih dahulu. coba ulangi lagi, jangan kemana-mana pikirannya. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya. Nyahnya apa nih? manusia. Ya apanya? Tubuh, Itu proses yang Raga. itu, yang 6 itu. Raga. Raganya. raga, Raganya, ya. Dan telah meniupkan ke dalamnya raganya tadi dua, ruh, ruh, ruhku. Maka tunduklah kamu. Nah, ini kamu yang mana? Malaikat. orang manusianya, Malaikat ya, kagak ada malaikatnya di sini. manusianya yang diciptakan Jibril. sendiri. Manusia, Jiwa, Si raga harus patuh sama si ruh. Oh. Kan lagi cerita tubuh dan ruh ini. oh ya. Ya kan?
ketika si raganya nggak ada ruh kan mati. Oh, Oke. Setelah ditiupkan ruh, hidup nggak? Hidup. Hidup. Makanya si raga manut sama ruh. Ruh. Tuh. Halo? Ya. Makanya ruh sebagai aktivasi. Aktivasi jadi menghidupkan Iya. manusia. Manusia. PPH. Nah, hidupnya manusia dengan ruh. Ya. Manusia itu hidup karena ada ruh. Ruh. Ruh yang menghidupkan energi. Jadi di dalam diri manusia ada ruh nggak? Ada. Ada. Nah, ruh yang ditiupkan ini adalah ruh kehidupan atau ruh kehidupan, ya, energi lah istilahnya. Nah, si ruh yang ditiupkan ini kemudian menghidupkan, mengaktifasi pendengaran, penglihatan dan pemahaman hati. Hati. Itu ya, suratnya 3872 sama nih ayatnya. 3872. Surat 38 ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Ya, jadi raga mesti manut sama ruh. Karena ruh yang menghidupkan. Makanya ruh berfungsi sebagai aktivator. Menghidupkan manusia. Apa yang dihidupkan? Nah, 32 ayat 9. Surat 32 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya rohnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, ketika ruhnya dicabut, manusia bisa dengar nggak? Telinganya berfungsi nggak, Bu? Tidak. Nggak berfungsi. Kalau nggak ada ruhnya, telinganya nggak berfungsi, matanya nggak berfungsi, hatinya juga tidak berfungsi. Jadi telinga bisa berfungsi mendengar, mata berfungsi melihat, hati berfungsi memahami karena ada ruh. Ruhnya. Nah, terus kalau pendengaran penglihatannya nggak dipakai, hatinya nggak dipakai, jadi apa namanya tuh? An'am. zombie. Zombie. Nah, manusia ketika di dalam kandungan itu mengalami 3 kegelapan. Jadi ketika manusia di dalam kandungan, dia disebut mengalami 3 kegelapan. 8. Ya, 9 ayat berapa? 39 ayat 6. Ya. 39 ayat 6. Bismillah. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya. Dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian daripadanya. Ya. Dia jadikan daripadanya istri, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Ya. Dia menciptakan kamu dari seorang diri. Tadi mengecil, Pak, ininya. Oh, kaget
kaget tadi. ruangnya. Jadi saya cari ya. Ini sekarang mengecil Layarnya masih. juga mengecil. Layarnya masih mengecil. Layarnya mengecil tadi Pak, jadi saya nyari lagi. Iya nggak apa-apa. Sekarang masih kecil. Sekarang masih kecil. Udah lumayan. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, min nafsin wahidah. Terus kemudian kemudian dia jadikan daripadanya pasangannya. Dan dia menurunkan untukmu 8 ekor. 8 ekor berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu. Kejadian tadi berapa kejadian? 3. 3. 6. Nah, dalam 3 Kegelapan. Ke-8. ya, 6 kejadian dalam 3 kegelapan. Berarti ketika manusia di dalam kandungan dia mengalami apa? Mengalami apa, Bu? 3 kegelapan. Kegelapan. 3 kegelapan. Kegelapan. Ya. 3 kegelapan tuh maksudnya apa? Belum berfungsi. Belum berfungsi PPH-nya. PPH-nya belum berfungsi. Iya, ketika manusia di dalam kandungan, PPH-nya belum berfungsi. Nah, ketika PPH-nya belum berfungsi, maka dia bersifat binatang. Ternak. Gitu maksudnya. Kenapa 8 ekor berpasangan, Pak? Iya, terjemahannya begitu, Bu. Jadi gini, saya terjemahin ulang ya. Dia menciptakan kamu dari seorang min nafsin wahidah. Kemudian dia jadikan daripadanya nafsin wahidah tadi pasangannya. Dan dia menurunkan untukmu 8 pasang yang masih bersifat binatang. 8 pasang yang masih bersifat binatang. Jadi asal usul manusia itu 8 pasang. 8 pasang ya yang masih Mbak, binatang. airku udah belum, Mbak? Namanya Neandertal. Neandertal. Nah, itulah yang menjadi nenek moyangnya manusia 8 ras. 8 ras, 8 suku manusia, tapi masih bersifat kebinatangan. Orang nyebutnya manusia purba. Atau apa namanya? Pithecanthropus. Pithecanthropus. Itulah nenek moyangnya manusia, bukan nenek moyang, kakek moyang. Kakek moyangnya manusia. Itu 8 ras. Ya. Ras apa aja, Bu? Negroid, Bro. Mongolit, Arya, Ya. Asia, Asia. Ada juga terus Melayu ada, Bu. ya, Melayu, Melayu, Asia, Aborigin, Negroid, Arabik. Sama. Pokoknya 8 lah. Nah, itu kan 8 ras manusia. Nah, yang 8 ras ini silang. Jadi banyak sekarang deh. Gitu. Ya. Ibu Erni, kalau di tes DNA. Adam, Ya, ada Arabnya kira-kira tuh. Mungkin ada Arabnya, ada Cinanya, ada Negronya enggak ya? Enggak. Ada Eropanya, Pak. Ada Eropanya nyampur. Jadi banyak kan? Nah, jadi asal usul manusia ada 8 ras, 8 Adam lah. Nah, dia menjadikan kamu dalam perut ibumu dalam kejadian demi kejadian, karena kan ada beberapa kejadian tadi dalam 3 kegelapan.
3 kegelapan pertama berarti gelap di dalam perut, gelap di dalam rahim, gelap lagi di dalam ketuban. Jadi 3 kegelapannya kegelapan berlapis tuh. Tapi makna yang lainnya adalah 3 kegelapan ketika PPH-nya belum berfungsi. Berfungsi. Ketika PPH-nya tidak atau belum berfungsi, maka dia berstrata Binatang. An'am, binatang ternak. stratanya berstrata an'am. Dan Allah itu konsisten menyebut itu, Bu. Ketika manusia tidak menggunakan PPH, ya udah derajatnya an'am. An'am. Contoh ya, 7 179 contohnya. Mau gantian, Bu? Ya, boleh. Silahkan siapa yang mau membacakan. Ya, ya. Siapa? Belum ada, saya aja lagi deh. Surat 7 ayat 179. Mbak Siapa? Erni, boleh? Ya, silahkan. Iya nih. Assalamualaikum Pak Ib. Maaf ya saya telat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat. Dan mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya. Jika manusia tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memahaminya ketika di dalam kandungan, bisa dimaafin nggak, Bu? Ya. Kalau Kenapa? manusia itu Kalau Bisa, Dalam bisa. kandungan apa? Di Kalau dalam ketika perut bisa. ya ketika manusia di dalam perut, di dalam kandungan kan masih dalam 3 kegelapan. ya. Ya, Ya. 3 kegelapan itu berarti fungsi pendengaran, penglihatannya belum jalan nih. iya, Ya. ya. Dimaafin nggak? Iya Apin. dong. Maafin. Tapi itu pun tetap startanya binatang ternak. Ternak. Nah, sekarang udah brojol nih. Udah brojol, Bu. Udah lahir ke dunia. Kupingnya udah bisa dengar. Matanya udah bisa lihat. Hatinya udah bisa mikir, bisa memahami. Tapi nggak dipakai. Bertahan Tidak nggak bisa gelar? dimaafkan. Iya, gelarnya bertahan di mana? Di Ya, An'am. kalau tetap serata binatang. An'am. Stratanya binatang. Bahkan lebih jahat dari Lebih binatang. sesat. Lebih Binatang. jahat binatang gitu, Bu. Lebih Ya, buruk. lebih buruk, lebih jahat. Kalau ayatnya lanjut. Bu Ani, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 ayat 22. Sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan bisu yang tidak mengerti apa-apapun. Nah, jadi kalau ada orang peka, bisu, itu lebih buruk. Lebih buruk dari binatang. An'am. Binatang. Dari an'am, udah berbeda dari dabang. Nah, terus, Binatang yang ternak. oke. Makanya tadi supaya manusia itu hidup, PPH-nya bisa berfungsi, ditiupkan Roh. ruh. Ketika ditiupkan ruh, maka kamu mesti sujud kepada ruh. Ya, kenapa? Karena ruh itu sebenarnya pinjaman, Bu. Oh, oke. Ruh itu pinjaman. Ketika ruhnya keluar, tubuh kita berdaya nggak? Enggak. Enggak. Daya. Makanya manfaatkan itu ruh. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Jadi ruh itu sebenarnya pinjaman, Bu. Pinjaman nanti juga ada masa aktifnya, bisa Kembalikan. Lakunya. kembali lagi.
Kembalikan. Coba lihat 2191. Sok, sekarang Bu Ratna dah. 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anbiya ayat 91. Dan Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalamnya ruh dari kami. Dan kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta alam. Dan ingatlah Maryam. Maryam. Yang melihara kehormatannya. Coba sekarang kita baca ayat dirinya ya. Baca ayat diri nih. Dan ingatlah Maryam. Maryam maknanya apa, Bu? Keinginan yang kuat. Bukan keinginan, itu hawa nafsu, tekad. Tekad. Tekad-tekad yang kuat. Nah, Maryam tuh tekad yang kuat atau sinonimnya apa tekad yang kuat? Sinonimnya azam. Azam. Faida azam tak. Apabila kamu berazam. Jadi azam itu tekad yang kuat atau istilahnya Maryam. Dan ingatlah Maryam yang telah memelihara farjaha. Farjaha diartikannya kehormatan. Farja itu artinya lubang, Bu. Farji kan lubang ya. Ya. Nah, di manusia ada lubang nggak, Bu? Banyak. Ada Nah, ada berapa 7, lubang? Pak. Dalam tubuh manusia berapa lubang? 7 ya? 7. 7. 7. Bentar. 7. Oh ya, 7 tuh yang ada di kepala ya. Yang 2 di belakang. Telinga. Telinga, hidung, mulut. 5. Terus? Telinga, hidung, mulut. Terus Bawah. bawah 2. 7 kan gitu. 7. Ya. 7. Ingatlah ketika Maryam memelihara kehormatannya, berarti tidak sembarang dia mendengar. Tidak sembarang dia melihat. Tidak sembarang dia mencium. Dan tidak sembarang dia untuk mengunyah, menelan sesuatu. Membicara. Jaga pendengaran, jaga penglihatan, jaga penciuman, jaga ucapan. Dan jaga juga yang 2 tadi. Jadi 7 Ya. farji. Nah, ketika Maryam memelihara kehormatannya, berarti dia menutup kan? Ditutup si lubangnya. Lalu kami tiupkan ke dalamnya ruh kami. Ruh dari kami. Dan kami jadikan dia dan anaknya. Wabnaha. Maryam itu kemudian melahirkan anak binaan namanya Isa. Isa itu artinya Harapan pasti. Sebagai tanda kekuasaan Allah, ayatan sebagai ayat lil alamin bagi semesta alam. Adalah peringatan, adalah tanda bagi semua makhluk di alam semesta. Jika ingin gitu ya, jika ingin ruh tetap hidup di dalam diri, harus punya tekad yang kuat. Terus memelihara kehormatan, lubang namanya. Memelihara setiap lubang yang ada dalam tubuh kita gitu ya. Istilahnya ya, mendengar itu tidak sembarang lah, tidak sembarang mendengar, tidak sembarang melihat, tidak sembarang mencium gitu dan seterusnya. Makanya ruh itu istilahnya dipinjam pada Maryam. Selama kita masih punya tekad yang kuat, maka selama itu pula ruh akan bersayap. Karena ruh adalah energi. Ruh yang dipinjamkan tadi mengaktifasi, menghidupkan pendengaran, penglihatan dan hati. Pemahaman hati. Ketika manusia tidak mau menggunakan pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hatinya, maka dia stratanya binatang. Binatang ternak.
binatang ternak namanya. Oleh karena itu, manusia harus mengaktifkan 3 potensi tadi. Ya, 16, Ya. 78. Ya, ya, monggo. Saya Pak, terima kasih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kertas putih, ya. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi Hati. pendengaran, penglihatan, dan hati berfungsi setelah manusia Lahir. lahir. Waktu dalam belum berfungsi, belum aktif Belum. gitu. Belum. Nah, agar kamu bersyukur, agar kamu berterima kasih, Bersyukur. agar kamu membuka diri, gunakan PPH itu. Kalau tidak kamu gunakan, berarti kamu tetap bertahan derajatnya jadi binatang ternak. Nah, Berarti ruh adalah utusan. Rasul namanya, Bu. Ruh itu adalah utusan Tuhan, rasul diri namanya. Utusan yang ada di dalam diri atau ruh fiha. Waruhu fiha, ruh di dalam. Ruh di dalam diri itu juga adalah utusan, Bu. Jadi ruh menjadi utusan bagi raga. Jiwa jadi utusan bagi ruh. Raga juga utusan bagi ruh dan jiwa. Jadi masing-masing menjadi utusan gitu. Ya, jiwa juga utusan. Utusan bagi raga dan ruhnya. Ruh juga utusan bagi raga dan jiwanya. Orang nyebutnya rasul diri. Ya, surat 2, 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Kama arsalna fikum. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu. Berupa apa tadi nikmatnya? Pendengaran, Penglihatan, hati. PPH. PPH. Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antaramu. Fikum. Rasul di dalam dirimu gitu. Makanya pendengaran, penglihatan, hati itu adalah rasul diri namanya. Rasul di dalam dirimu. Fikum di antaramu. Yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, mensucikanmu, dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah. Serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Ketika pendengaran, penglihatan, dan hatinya nggak berfungsi, apa yang dia bisa tahu? Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Jadi tidak bisa mengetahui apapun namanya. Ya. Supaya menjadi tahu diberikan potensi tadi. Gitu. Makanya rasul dirinya di situ. Ya. Nah, terus apa lagi? Coba lihat 465 ya. Atau surat 4 ayat 6. Jadi ketika manusia itu dewasa, nah kedewasaan itu diukur dengan pemahaman dia gitu, dengan keilmuan dia gitu. Ya, surat 4 ayat 6. Ini 4 ayat 6 nih. Masih saya, Pak? Oh, ganti. Ya, ada siapa? Tadi ada Ibu Tiwin. Ibu Tiwin mana? Namanya ada? Halo?
Ibu Dini. Ibu Dini. Tiwin kemana Tiwin? Saya aja deh Pak, coba coba baca lagi apa ya? Putiminnya enggak. Nampang nama. Hilang-hilang di sini. Oh gitu, suaranya hilang. Ya, saya yang baca ya Pak ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4, surat An-Nisa ayat 6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Ya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, untuk kawin di sini ayatnya. Cukup umur untuk kawin. Ya. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, berarti gini, orang itu boleh kawin kalau sudah cerdas. Halo? Ya. Ya. Makanya tidak boleh aturan undang-undangnya anak-anak tidak boleh dinikahin sampai dia cerdas gitu ya. Nah, gimana Balik. seseorang itu cerdas itu gimana ukurannya? Ada nggak ukurannya, Bu? Anak aja udah bisa juga cerdas kan, Pak? Ya? Maksudnya cerdas di sini apa, Pak? Ya, itu tanya sama Lagu. psikolog. Makanya kalau kita kan ngelihat kadang lagi anak kan udah ada yang cerdas. Iya, makanya orang boleh dinikahkan kalau sudah cerdas. Balik. Iya, kecerdasan itu apa ukurannya, Bu? Tahu hak dan kewajibannya. Ya gitu minimal ya, Bu ya. Iya, orang sudah tahu hak, tahu kewajiban, bisa membedakan mana benar, mana salah dan seterusnya. Kalau belum bisa bedakan hak dan kewajiban ya jangan dinikahkan tuh anak gitu. Istilahnya gitu ya. Kalau dalam hukum fikihnya. Kalau lihat ayat dirinya apa ayat diri? Ujilah anak yatim itu kan di ayat yang lain nanti dikatakan orang yang kebingungan, tidak mengerti petunjuk gitu Bu ya. Orang yang masih dalam keadaan bingung, tidak mengerti sebuah petunjuk. Itu berarti masih yatim. Ketika dia sudah mengerti sesuatu, udah cerdas namanya. Janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakan sebelum mereka dewasa. Nah, jadi seseorang itu disebut dewasa jika sudah cerdas. Jadi kecerdasan sebanding lurus dengan kedewasaan. Dewasaan. Bisa nggak umurnya udah tua tapi jiwanya masih anak-anak, Bu? Bisa. Bisa aja. Bisa. Atau sebaliknya, ada orang yang umurnya masih anak-anak nih, tapi sudah dewasa. Dewasa. Berarti dewasa itu diukur oleh usia apa? Apa kecerdasannya, Bu? Kecerdasan. Nah, Kecerdasan. ya. Kalau umur minimal berapa tuh dewasa itu, Bu? Kalau umur 20. 20. Ya. Maka tapi dicek lagi udah cerdas belum? Kalau belum cerdas berarti belum dewasa walaupun 20 kan gitu. Kalau di Quran 40 ya? 40 tuh middle adult kalau kita. Kalau Kalau mungkin 20 istilah sampai 40 yang adult.
Jadi gini, Dewasa Istilah muda. istilah batas cerdas tuh matang ya. udah matang, udah mateng, Cerdas tuh matang ya. udah mateng lah. Iya, matang. Tapi Kematangan ada orang dewasa nggak matang. Nah iya Iya, makanya belum cerdas. makanya udah dua matangnya. tapi nggak mateng. Jadi buruk kan? Jadi busuk Ya. tuh, udah Bantah. jadi busuk bantal. Nah, batas akhir usia dewasa itu 40, Bu. Kalau udah 40 nggak dewasa, begitu dia seterusnya. Ya. Jadi 40 itu angka angka mentok, udah kode lah. Kalau usia 40 dia nggak matang, kalau usia 40 nggak sadar-sadar juga, udah emang begitu. Ada Lanjut, ya lanjutin ya. Nah, bahwa tadi ruh itu juga yang menghidupkan manusia dan akan membuat manusia lebih dewasa jika PPH-nya digunakan gitu. Nah, ketika belum cerdas atau belum dewasa, terus mereka meninggal gimana, Bu? Ada ada orang yang meninggal belum dewasa. Belum dewasa atau ada orang yang meninggal PPH-nya belum berfungsi gimana? Jadi hitung Maka anak-anak gitu. nah, Tidak maka diminta pertanggungjawaban. Dihisap, tidak dihisap, tidak dihisap. Dihisap. Seperti ada orang yang lahirnya misalnya spesial ya, Berkebutuhan Ya. khusus, itu nggak ada hisaban. Kenapa? Karena rasulnya belum diutus. 17, 15 namanya, Bu. siapa yang mau baca? Udah, saya lagi. Bu Farida sudah sampai rumah? Udah, Pak. Tapi Oh, udah. Ermi dulu, habis itu gantian Er. Ya. Rajim surat Al-Isra ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya, jadi kalau rasulnya belum diutus, ada hisaban nggak, Bu? Enggak. Tidak. Nah, nggak ada Tidak ada. hisaban, nggak ada azab, Bu. Berarti PPH-nya belum berfungsi. Berfungsi. Kalau ada Iya. orang lahir terus PPH-nya nggak berfungsi, tapi bukan nggak dipakai ya, Ya. kan berbeda. Belum berfungsi dengan nggak dipakai. Iya. Yang Ya. nggak di yang stratanya binatang itu yang nggak dipakai. Tidak dipakai. Kan berpakai. Nah, itu yang berstrata binatang. Ya. Ya, kalimat ujungnya tuh. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus rasul. Sebelum rasulnya diutus, Sebelum kami mengutus seorang rasul. termasuk rasul diri tadi, Bu. Ketika ada orang rasul dirinya belum berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Nah, itu yang tidak akan diazab atau tidak dihisab. Gitu ya. Ya. Lanjutin. Nah, ruh itu di mana menceloknya, Bu? Ruh itu menceloknya di mana? Menclok. Menclok di kalbu. Hah? Mencelok itu apa Isa? Nempel. Bersemayam. Bertengger. Bersemayam. Bertengger, bersemayam. Nah, gini, jawabnya gini. Kita ini disebut sebagai hidup selama kita masih bisa bernafas, bukan gitu ya? Iya. Bernafas itu proses memasukkan Udara, oksigen oksigen. ke dalam tubuh. Menghirup oksigen itu namanya bernafas. Nafas.
Bernafas itu yang masuk apa, Bu? Udara. Oksigen. Darah. Oksigen. Nah, salah satu arti ruh, rih adalah Angin. angin. Udara. Angin. Angin. Ya, karena ruh satu akar kata dengan rih. Rih Rih. adalah angin adalah oksigen. Ya, maka dia bersifat keluar Masuk. keluar masuk. Oke. Ya. Mm-mm. Nah, Ya. dalam konteks Quran disebut sebagai ruh yang ditiupkan. Jadi ruh itu ditiupkan. Ya, ditiup, tarik. Ditiup, ditarik. Gitu ya. Halo? Iya. Iya. Ya. Kenapa ruh itu ditiupkan? Karena itu adalah rih. Satu akar kata dengan rih. Rih adalah angin. Angin. Makanya itu juga keluar masuk seperti angin. Angin. Nah, ketika manusia menghembuskan oksigen, menghembuskan udara, terus dia tidak bisa lagi menghirup oksigen, apa yang terjadi? Mati. Mati. Berarti dia tidak bisa masuk lagi. Masuk lagi. Nah, makanya ruh kaitan dengan rih tadi, Bu. Mana istilah menghembuskan nafas terakhir, Pak. Nah, menghembuskan nafas terakhir berarti ruhnya tidak bisa masuk Masuk lagi. lagi. Tidak bisa. Oksigen. Ya udah, berarti tidak bisa menghirup ruh lagi. Makanya ruh itu ditiupkan. Ditiupkan, tarik. Tiupkan, tarik. Bersifat keluar, masuk. Karena keluar masuk kan tidak semuanya. Ada saatnya kita tidak lagi bisa menghirup oksigen. Udara. Maaf, waktu Anda menghirup ruh sudah habis. Sudah habis. Nah, untuk itu makanya dari sekarang mesti ngirit oksigen, Bu. Bernafas. Jangan ngos-ngosan. Ya. Jangan marah-marah. Nah, kalau Tabung marah oksigennya udah habis. Jangan marah-marah. Ya. ketika kita marah-marah, napasnya gimana napasnya? Jangan emosi. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Ngabisin oksigen. Ya berarti boros oksigen. Oksigen. Berarti Oksigen. mempercepat apa tuh? Mempercepat apa? Kematian. Mati. Jatahnya gitu ya. Nah, kalau begitu, Bu, jadi apa istilahnya itu? Pusat kecerdasan ada di mana? Di Kan ruh itu mengaktifasi pendengaran, Ya. penglihatan, di ruh dong. pemahaman hati. Kalau begitu pusat kecerdasannya di mana? Di ruh. Nah, di dalam ruh berarti. Ya. Karena ruh berkaitan dengan rih, rih adalah oksigen. Kalau ingin cerdas berarti gimana? Iya, kalau kurang oksigen ini. Kalau kurang oksigen Bisa mikir. kecerdasan juga kurang sih. Bisa mikir. Loadingnya lama kan? Nggak fokus. Iya, iya. Nah, berarti kita harus rajin olah nafas. Nafas. Gitu. Iya, iya. Usahakan nafas yang kita isi, nafasnya yang jernih, yang bersih, jangan terkontaminasi. Contoh gini, Bu. Sama. Nah, contohnya gini. Kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang baik hatinya, Bu, yang soleh. Nah, ketika mereka nafas juga nggak, Bu? Iya. Nafas. Nah, ketika masing-masing saling mengeluarkan nafas, saling menghirup nggak, Bu? Iya. Iya. Paran oksigen nggak? Iya. Nah, jadi kalau ingin cerdas, maka sering-sering bertemu, berkumpul sama orang cerdas. Wah, gitu ya. Saling tukar energi, Bu. Iya, iya. Auranya, Pak, gitu katanya auranya gitu, Pak. Ya. Nah, sekarang dites. Nah, sekarang Ibu bergaul dengan orang yang julid. Pemarah, Bete. apa coba rasanya? Bete. Nah, kena nggak ke kita energinya, Bu? Kena. Iya, karena itu kan saling mengeluarkan energi.
Kita hirup lagi, ya Iya. udah tukeran Menjauh, makanya. menjauh. Iya. Jadi ruh itu juga pusatnya kecerdasan. Karena ruh adalah oksigen, berarti atur nafas, belajar Apa? olah pernapasan, jangan boros nafas gitu supaya Ya. tenang ya gitu. Jantung berdebar tuh nafasnya juga ngos-ngosan. Nah, gitu ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya agar ruh yang di dalam diri kita tetap hidup nih, Bu. Jangan mati, jangan padam. Ya, Ya. hidupkan ruh. Tadi di surat 2191 salah satu caranya adalah dengan bermariam. Ya. Bermariam punya tekad kuat, punya azam Tekad yang namanya. kuat. Harus Ya. tetap punya tekad yang kuat. Kalau enggak ya udah mati juga. Ada orang yang kalau tekadnya kuat, semangatnya kuat, umurnya panjang tuh biasanya. Tapi asa udah cepat mati. Iya. Ya. Kayaknya begitu ya Pak ya, kalau orang udah nggak punya semangat gitu, Ya udah, rasanya dari langsung, pengalaman teman-teman. Nah. langsung ngedrop kan? Gak lama tuh. Mm-mm. Kalau orang udah nggak semangat hidup, ya udah berarti cepat mati. Sama semangat itu masih bertahan tuh sampai berapa tahun tuh. Gitu Ya. ya. Ya, jadi tetap semangat ya. Semangat. Tetap kuat dan Semangat. semangat. Iya. Jadi yang pertama, bagaimana menghidupkan ruh adalah dengan Maryam. Dengan Tetap Maryam. punya Ya. tekad, semangat yang Tekad ya, kuat. Tekad gitu. kuat. Nanti si tekad yang kuat itu bukan mengundang ya. Ya. Allah utus ruhnya ke dia dalam bentuk basaron sawiyan. Sawiya. Ya, suratnya 19, 16, 17. Nah, itu Farida. Saya baca ya, Pak. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam ayat 16. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Terus, Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. apa yang dilakukan Maryam sehingga diutus ruh ke Membuat dalam tabir. Membuat maka tabir. dan ceritakanlah Maryam di dalam Quran ketika ia menjauhkan diri dari Menjauhkan keluarga. diri keluarganya. Ini Sebelah istilah timur di sini ya, Pak? ya di mana aja lah. Timur. Tempat Timur terbit matahari. Timur itu tempat terbitnya matahari. Matahari. Di sini kali, Pak ya. Iya di mana aja. Indonesia. Indonesia. Ya. Jadi lakukanlah apa istilahnya kita tuh uzlah ya Bu. Uzlah, kontemplasi, meditasi gitu Bu. Kasih. Nah, menjauh namanya, menjauh dari keramaian. Maka itu Iya. ada tabir yang melindunginya dari mereka. Kayak tadi menutup kan, memelihara Iya. kehormatan. Hormatan. Berarti Tutup menyendiri. lubang. Ya, menyendiri, menghindari hiruk, Menyendiri. Hiruk pikuk. tahanus, atau tahajud, atau uzlah, atau semedi, atau meditasi namanya Bu. Nah, ketika lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Jadi roh itu akan diutus ketika kita bermaryam. Iya. Lalu roh itu menjelma di hadapannya dan basaron sawiyah. Sawiya. Basaron sawiyah diartikannya manusia sempurna. Basaron Sempurna. berita gembira. Berita gembira. Yang selaras. Jadi kita akan dapat informasi berupa berita gembira yang selaras, yang seimbang, yang pantas, yang wajar, Bu. Basaron sawiyah namanya. Kalau dirupakan basaron sawiyah itu manusia sempurna. Tapi karena ini berkaitan dengan ruh, berkaitan dengan tekad,
orang yang punya tekad yang kuat, lalu dia mau melakukan meditasinya, Bu, maka akan ada berita dalam bentuk apa? Inspirasi, Bu. Inspirasi, ide, gagasan. Asyam. Berita gembira. Gembira. Gitu, ya. Jadi ruh, pertanyaannya, ruh yang bersama Maryam itu apa? 171. Jibril. 171. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu dan lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah, dan mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Kalimatnya bingung nih, Bu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Terus? Ini. Iya, segala yang di langit di bumi kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Terus? Tapi suruh berhenti dari bilang Tuhan tuh tiga ya. Jadi yang di agama Nasrani ya Pak ya? Gini. Iya, atas nama Bo, Bapak, ada Putra, nggak? dan Roh Kudus. Ini supaya nggak bingung. Ada nggak dua realitas yang berbeda? Ada apa Pak? Tidak ada. Nggak kedengeran. Ada nggak dua Ada. realitas yang berbeda? Yang berbeda? Tidak. Realitas? Nggak ada. Dan Allah doang. Ada nggak dua kenyataan yang berbeda? Dua apa? Tidak. Kedengeran Pak, hilang. Tidak ada. Realitas apa? Ada dua. Satu. Ketika yang satu realitas, yang lainnya pasti apa? Ilusi. Pasti ilusi. Iya. Nggak ada dua Allah gitu loh, Bu. Bisa nggak ada dua Allah? Enggak. Enggak tuh. Allah itu kan realitas, kenyataan dari kata akal. Iya. Ya, jadi mungkin nggak ada dua kenyataan yang berbeda. Enggak. Nah, maka jangan mengatakan Allah itu tiga. Halo? Tiga. Ya. Iya. Karena nggak ada Allah tiga. Namanya Allah itu satu. Allah cuma satu. Iya. Satu itu. Terus berhentilah dari ucapan tadi. Maha suci Allah dari punya anak. Realitas itu atau kenyataan itu punya derivat nggak, Bu? Keturunan. Tidak. Kenyataan itu punya derivatnya. Enggak. Nah gitu maksudnya. Allah tuh nggak punya anak. Nggak. Jadi kenyataan tuh nggak punya turunannya. Ya kenyataan itu aja. Ini yang membedakan dengan agama Nasrani ya Pak? Ya terserah. Terserah aja. Tidak ada kenyataan dua yang berbeda. Dan kenyataan itu, realitas itu tidak punya turunan, tidak punya derivat, istilahnya nggak punya anak, Bu. Ya. Nah sekarang saya bingung deh Pak. Ya. Enggak bingungnya, ini kan di Quran Allah bilang begini ya. Tapi kan Injil kan dari Allah juga, Pak. Ya, terus kitab-kitab sebelumnya. Apa masalahnya? Ya, di Injil itu kan makanya agama Nasrani mengatakan begitu, itu kan karena dari Injil, Pak. Mungkin. Kayaknya Quran menyempurnakannya. Tidak mungkin. Kalau itu Injilnya asli, nggak mungkin. Oh gitu ya, Pak?
Iya tuh, Bu. Nggak mungkin. Taunya kita asli apa enggak dari mana? Ya, pasti tidak bentrok dengan wahyu berikutnya. Oh, Kan Kalau semua di nabi sini wahyu nabi Pak sama. Masa bilang bedanya? janganlah kamu Kan mengatakan Isa, tiga, itu berarti ada dong dulunya yang bilang tiga. Iya, iya. siapa? Siapa yang bikin itu? Nggak mungkin kalau dari Isa, nggak mungkin. Isa Tapi nyuruh kok minta Allah bisa bilang sambungan. begitu? Mungkin kayak tafsir gitu ya Pak ya. Iya, ya nanti kita Tapi kan mesti. kalau di agama agama Nasrani kan bilangnya satu Allah tiga pribadi, bilangnya gitu. Iya, Berarti kan Allahnya tetap satu, cuman tiga pribadi. tiga pribadi itu kan ada asma, ada asma, ada rububiyah, ada uluhiyah. Ada Allah, ada Rob, ada ilah. Gila. Mm-mm. Kalau di Allah kita mah 99 ya Pak. enggak, tiga. Enggak, kalau di Islam. Nah, itu Allahnya. Allah sebagai Allahnya, Rob sebagai hukumnya, ilah sebagai iya, titahnya. Ya, itu Nah, sama. titahnya. Makanya ada Allah, ada Rob, ada ilah. Gila. Tapi semuanya merujuk kepada dia, bukan yang lain. Tidak Iya. kepada bukan kepada yang lainnya, dia juga. Tiga. Gitu ya, balik lagi. Ya. Cerita ruhnya nih. Jadi, apa di sini ceritanya? Ruh yang bersama Maryam itu adalah kekuatan gitu, Bu. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang Benar. melampaui batas dalam agama itu apa, Bu? Mengatakan terhadap Allah tidak benar berarti. Iya. Mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak benar itu namanya melampaui agama. batas. Ya, melampaui batas. Sesungguhnya Al-Masih itu putra Maryam. Putra Maryam. Bukan anak Tuhan. Anak Maryam. adalah utusan Allah. Isa adalah utusan Allah. Allah. Rasul. Diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Tekad yang kuat bisa melahirkan harapan yang pasti. Pasti. Harapan pasti itu lahir dari tekad yang Kuat. itu, Bu ya. Nah, terus yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan dari rohnya, karena roh itu ditiupkan kepada siapa? Roh ditiupkan kepada Maryam, tekad yang kuat, semangat itu membantu semakin menguatkan gitu. Kalau ruh diartikannya energi murni, kekuatan segala macam, wahyu juga ruh kan tadi. Ruh ditiupkan kepada Maryam sebagai azam tadi, tekad yang kuat sehingga melahirkan harapan. Maka berimanlah kamu kepada Allah. Kita nih harus percaya kepada kenyataan-kenyataan atau realitas-realitas yang ada. Dan juga rasul-rasulnya. Rasul itu juga berkaitan dengan risalah, Bu. Ada realitasnya, ada risalahnya. Dan jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhenti itu. Makanya Allah Ahad. Allah Wahid. Allah Ahad atau Allah Wahid. Itu lebih Baik. berkata Allah Baik. Ahad. Allah Wahid. Daripada Allah tiga gitu. Tiga. Walaupun tadi dalam teorinya ada Allah, ada Rob, ada ilah. Itu satu. Contohnya gini.
Prabowo menjabat sebagai presiden yang berhak mengeluarkan Kepres. Prabowo selaku presiden punya wewenang mengeluarkan Kepres. Ini cerita satu orang apa cerita 3 orang, Bu? Satu. Cerita satu orang. Walaupun 3 istilah. Prabowo, presiden, Kepres. Kan 3. Prabowo esensinya, presiden jabatannya, Kepres wewenangnya. Ini 1 apa 3? Satu. Tetap disebutnya 1 walaupun 3. Ya. Mengucapkan Tuhan itu Esa lebih baik. Tetap 1. Ya, Allah ilah. Allah ahad. Kenapa ketika Prabowo menjadi presiden dia punya wewenang mengeluarkan Kepres? Ini terpisah nggak? Terpisah nggak? Bisa. Bisa. Bisa dong. Bisa nggak bikin Kepres kalau dia udah pensiun? Enggak. Tidak. Enggak bisa. Berarti nggak kepisah dong? Nggak bisa. Nah, gitu. Ya. Sesungguhnya Allah Tuhan Maha Esa. Nah, wahid tadi ahad ya. Wahid. Wahid 1. Maha suci Allah dari mempunyai anak tadi karena sebagai kenyataan tidak punya derivat. Ya, tidak punya turunan dari kenyataan nggak ada. Segala yang di langit dan di bumi miliknya. Cukuplah Allah sebagai wakilan pemelihara. Ini pesannya kembali ke topiknya ruh, bahwa ruh itu adalah kekuatan. Nah, dari kekuatan inilah nanti bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit, dan seterusnya. Contohnya, surat 5:101 atau surat 3, sama nih ayatnya, 3:49. Ya, 4:9. Saya baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 48 ya Pak. Surat Ali Imran ayat 48. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Nyahnya siapa, Bu? Isa. Coba mundur. Tunggu. Coba mundur. Apa ya, Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak penetapan suatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia." Maryam punya anak. Namanya Isa. Putra Maryam, harapan pasti yang lahir dari tekad yang kuat. Ketika orang punya tekad yang kuat, muncul harapan pasti. Nah, ketika dia muncul, Allah akan mengajarkan kepadanya kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Ya, terusin. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata pada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda atau mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu.
Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebesaran kerasulanku bagimu dan jika kamu sungguh-sungguh beriman. Nah, Itu jadi mujizatnya ya yang dikasih. iya, jadi gini konsepnya Bu. Ketika seseorang itu punya tekad yang kuat, kemudian putuslah roh semangat tadi yang bisa melahirkan harapan. Harapan. Apa harapannya? Nah, harapan itu tadi bisa membuat untukmu dari tanah berbentuk burung, kemudian meniupnya, lalu ia menjadi seekor burung. Kan tadinya burung-burungan nih Berbentuk dari tanah. uh, Ini contohnya, bentuk contoh tadi. gampang gini Bu. Waktu waktu ada orang ketika kecil suka gambar tuh Bu. Gambar desain ya. Desain rumah, desain baju. Nah, kemudian si gambar tadi menjadi baju bener, menjadi rumah beneran. Benar. Hanya membuat dari tanah berbentuk burung, kemudian jadi burung beneran. Ada Ya, orang yang kecilnya suka gambar pesawat. Nah, kemudian setelah dewasa benar-benar bisa bikin pesawat. pesawat. Ya, itu namanya, Bu. Ini Ya, maksudnya gitu. Habibie kan dulu suka bikin pesawat ya. Benar jadi ya. pesawat gitu. Itu berarti dia sudah diberikan mukjizat namanya. Seperti Isa. Terus dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. Menyembuhkan orang yang buta. Berarti orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, Tahu. menjadi pintar. Nah, dia bisa membuat orang yang buta jadi melek. Nggak ngerti jadi paham gitu, Bu. Iya. Nah, itu mujizat juga. Dan menyembuhkan yang berpenyakit sopak. Sopak itu apa, Bu? Penyakit kulit, alergi Lepra ya. ya. Lepra. Lepra sama. Tapi kalau dalam ayat ini apa? Ada orang yang alergi tidak bisa tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa menyendiri gitu, Bu. Apatis gitu ya. Nah, dia bisa menyembuhkan itu juga. Yang tadinya orang apatis itu menjadi sosialis gitu. Jadi mau membuka diri dan seterusnya. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Isa bisa menghidupkan orang mati. Mati hatinya hidup lagi. Mati jiwanya hidup lagi. Mati semangatnya hidup lagi. Mati harapannya bangkit lagi. Itu kan bagian psikolog kan. Supaya yang putus asa jadi semangat lagi gitu loh, Bu. Dan aku katakan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Nah, Berarti itu apa tuh? Isa itu mampu menebak, menerka, Bu. Menerka apa yang ada di perutmu, apa yang ada di dalam batinmu, Oh gitu, maksudnya di rumahmu tuh rumahmu. Dalam bahasa kiasan. kitanya apa? Ilmu terawang namanya, Bu. Menerawang namanya. Dalam ilmu pengetahuan itu membaca kan ada orang yang bisa membaca apa tuh? Membaca orang. Iya, iya. Dari raut mukanya udah kebaca. Dari kata-katanya udah kebaca nih. Dari gerak-geriknya kebaca juga. Itu namanya ilmu terawangan. Ya, aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan, yang kau pikirkan. Aku bisa baca pikiranmu, gitu. Membaca pikiran bisa. Dan apa yang kamu simpan di dalam, dia juga bisa tahu apa gitu. Gitu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda bagimu ayat jika kamu sungguh-sungguh beriman. Artinya, kalau orang punya tekad yang kuat, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya, melahirkan Isa, maka ia akan punya kekuatan. Namanya mujizat. Apa? Bisa kan yang tadinya gambar. Bisa menyembuhkan orang yang tadinya buta, sopak, menghidupkan orang mati, dan bisa menebak, menerawang gitu tuh. Ilmu terawang. Nah, ini semuanya melibatkan ruh. Gitu ya. Makanya nanti nama ruhnya jadi banyak. Ada Ruhul Kudus,
ada ruhul amin, ada ruhu fiha, ada ruhan gitu. Nah, gitu ya ceritanya. Cerita singkatnya lah gitulah kira-kira. Ya. Bicara tentang ruh. Ini ayatnya tadi dibilangin. Pengetahuanmu tentang ruh hanya sedikit. Ya. Tapi walaupun sedikit dikupas panjang juga ternyata. Iya. Nah, gitu. Jadi gini, sebagai konklusi ya gini. Yang pertama, bahwa ada yang namanya Ruhul Kudus. Kudus. Kudus itu energi murni. Murni. Kudus itu adalah Jibril. Jibril juga adalah sang ruh yang membawa ruh ke dalam ruh, gitu ya. Ya. Jibril selaku ruh membawa wahyu dalam bentuk ruh ke dalam ruh. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan kekuatan ruh harus punya karakter. Di antaranya karakter Maryam Ya. yang bisa melahirkan harapan pasti Isa tadi. Ya. Ya, kalau tekad yang kuat tidak melahirkan harapan, terus buat apa tuh? Ya. Nah, karena dalam diri kita ada raga kemudian ditiupkan ruh jadi hidup. Nah, ruh itu bersemayam di dalam jiwa, di dalam nafas, Bu. Makanya istilahnya bernafas. Bernafas itu menghirup oksigen, oksigen adalah rih, rih juga satu akar kata dengan ruh. Nah, gunakan nafas untuk mengendalikan jasad, untuk mengendalikan raga kita. Ya, mengendalikan raga dan ruh agar optimal. Jadi antara jiwa, raga dan ruh harus stabil, harus seimbang. Nah, gitu, latihan olah nafas lah banyak caranya ya. Nah, kemudian yang lainnya saya kira cukup ya dipanjang-panjang jadi makin panjang aja. Ya udah kita aja dulu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Pak, kalau sama nyawa bedanya apa, Pak? Ruh Nyawa itu jiwa dan nyawa. ya, Nyawa. Kalau nyawa itu ruh nyawa, dan jiwa. oh nyawa tuh ruh dan jiwa. Ruh dan jiwa senyawa. Oh, karena kan Senyawa yang dicabut nyawanya ya, nyawa sama ruh ya. mati itu dicabut nyawa, berarti ruh dan Jiwa. jiwa. Dan jiwanya dicabut, mati. Kalau dicabut, diambil jiwanya, ruhnya enggak, namanya Tidur. tidur. Ya. Diambil jiwanya, dipegang. Mati suri. Ya, ada orang tidur masih bisa mimpi. Orang mati dia Iya. dicabut nyawa. Nyawa itu ruh dan jiwanya enggak ada. Orang Iya. tidur, ruhnya masih ada di situ. Ya. Begitu. Ya. Oke. Masih adakah? Cukup. Kalau dari ayat-ayat tadi suka ada yang kita nggak ngerti deh, Pak. Ya, Yang nggak tadi apa-apa. disebut. Kapan Pak ngomongin ayat? Nanti pertemuan berikutnya kita akan cerita proses perjalanan dari bahasa wahyu ke bahasa ritus, Bu. Ya kan? Kan wahyu itu kan tidak ada suara, nggak ada aksara kan awalnya. Iya. Kemudian ada suaranya disampaikan Rasul Karim. Waktu dari wahyu nggak ada suaranya. Sampai ke Rasul Karim disampaikan dalam bentuk lisan. Lisan Arabian. Nah, dari lisan ditulis. Tulisan. Lisan. Nah, dari tulisan melahirkan konsep. Jadi ilmu terapan. Perjalanan dari wahyu ke bahasa terapan. Ceritanya tuh, Bu. Ya, nanti ya. Itu usulan Ibu kemarin Ibu Dewi nggak hadir sini.
Ya. Gitu Ibu. Ya. Monggo. Ya, Suaranya hilang-hilang sih. ya hilang-hilang apa Pak, apa. kita juga perlu deh Pak itu arti ayat-ayat kadang-kadang bahasanya nggak ngerti. Kapan dong Pak? Karena memang isinya perumpamaan sih ya Pak ya. Iya, Ya. jadi suka nggak ngerti kayak tadi aja kan ada Ya beberapa makanya ada ayat yang nggak tafsir ngerti. Pak. Nah iya Tafsirnya makanya, beda-beda. kan makanya yang minta dari Pak Ip. Pak Ip kan menguasai bahasa Dan Arabnya, takwil. tafsirnya. Ayo Pak. Kan dulu udah dibuka kelas pelatihan dulu di UI. Kan dulu itu Kan Pak yang dibuka kan ngulik. untuk nguliknya aja. Jadi kita ngulik, tapi bukan Ambil ayat per ayat ayat-ayatnya Pak. Pak. Kita suka Boleh. kalau baca nggak ngerti tuh ayat maksudnya apa gitu. Kayak tadi musuh gitu loh. Terus makan di rumah. Oh, oh. Kayaknya kan Jadi bingung Mbak. waktu pelatihan kan dikasih modalnya supaya bisa buka sendiri. Kan waktu itu ini Pak untuk arti dari satu kata terus kita cari itunya kan. Sampai berapa terus cari ayatnya sampai berapa gitu Pak. Itu Tapi caranya. bukan per ayat Mak. Sama aja. Satu ayat berapa kata diungkap tiap katanya kan itu. Ya Allah. Terus nggak ngerti bahasa Arab. Bisa ngebul Pak. Kayaknya mesti ngerti bahasa Arab ya Pak ya. Ya, terserah Bu, Ibu lapar. Ibu lapar nih. Kalau lapar harus ngapain? Makan. Kan, mau masak sendiri apa mau ke warung gitu aja, simpel. Ke warung deh, restoran gede. Makanya itu maksudnya Pak Restoran Ip suruh gedenya. masak sendiri Pak. Enggak, restoran gedenya Pak Iip. Kalau Ibu masak sendiri kan butuh waktu. Kalau masak sendiri jadinya ngaco Pak. Ya udah, makanya ke warung aja beli, udah jadi. Ya sama Pak Iip mah bukan warung, restoran gede. Terus kan udah jadi menunya. Restoran bintang 5. Dimudahkan. Iya, Pak. Udah jadi menu. Dimudahkan. Pak, tadi Soalnya itu beneran deh. Ya. ada ayat yang saya nggak ngerti deh Pak. Banyak, bukannya ada. Ya, tadi Bukannya ada banyak. yang itu loh, 4 ayat 6 itu, surat 4 ayat 6, yang bicara soal anak yatim, itu kan belum sampai dijelaskan tentang jangan makan hartanya, serahkan hartanya, jangan makan hartanya, itu apa ya hartanya itu ya? Iya. Sumbangan. Iya Pak, banyak yang nggak ngerti beneran deh Pak. Iya, Kan Mama. tadi sampai udah dewasa, lalu sudah matang gitu, tapi terus serahkan hartanya dengan saksi, terus jangan makan hartanya, yang itu tuh hartanya itu apa maksudnya ya Pak ya? Iya benar. Apa jangan? Udah saya sampaikan, Quran itu ada 2 ayatnya. Ayat diri, ayat ufuk diri. sama diri. Kita mau bacanya pakai ayat mana nih pendekatannya? Pakai ufuknya apa pakai dirinya gitu Bu? Kapan ufuk, kapan diri. Barengan. Apa Pak? Barengan. Kenapa? Barengan. Oh jadi bisa 2 arti. Iya selalu begitu. TK nih Mas. Selalu begitu ya. Ada letter lock-nya, tapi ada kiasannya gitu. Selalu begitu ayat itu selalu 2, jangan dipisah. Tapi kan kita nggak ngerti tapi. Ayo dong Pak, ajarin. Yang baca Quran nggak ngerti. Ya berarti mesti ada pelatihan kedua nih ceritanya gitu. Iya Pak, benar. Besok aja diatur. Benar Pak. Di luar kota, jadi konsentrasi. Yuli. Modus padahal pengen jalan-jalan. Lebih konsentrasi kan. Tuh ile. Judulnya gini, mau wisata kuliner apa mau wisata belajar masak gitu 2 nih. Kalau belajar masak nanti mesti masak sendiri. Kalau masak sendiri bisa salah Pak. Belajar masak dulu, jadi udah belajar masak jadi bisa masak. Kuliner.
belajar itu, Bu. Mau langsung pintar. Kuliner Ya. aja deh Pak, dikasih tahu ini artinya apa gitu yang kita Kalau bingung. kuliner nggak pernah bisa belajar masak, nggak bisa nanti. Ya nanti kuliner belajar masaknya nanti, tapi ini dulu. Harus Banyak sabar, yang Bu. Harus Ya, sabar, kalau Bu. Jangan Iya, umur udah tergesa-gesa. segini. Umur udah Jangan segini. tergesa-gesa. Harus sabar. Kalau saya masih remaja, sabar. Udah kepala 7 Udah kepala 7. Sabar. ketinggalan zaman. Ya, Karena sabar nggak Ketinggalan tergantung kereta, Pak. usia, Kar. Sabar aja, Bu. Ya, Kalau sabar keburu. nggak tergantung usia, Tuhan memberikan pada yang dikehendaki katanya. Tapi utang loh, Pak. Kan ada kehidupan yang berulang. Belajar lagi nanti. Ya ampun. Kan mau diberesin di kehidupan ini. Nah, bagaimana kita mencicipi semua masakan itu aja dulu. Ya, Ya berarti kuliner dong. Iya. Jangan pikir dulu bagaimana cara masaknya, pusing nanti nggak makan Ibu. Benar. Mesti tahu bumbunya, mesti tahu gimana mengolahnya, gitu ya Pak ya, panjang ya. Aduh, Dini Udah kuliner aja deh. Terima mentang-mentang jadi. Dini pinter. Loh. Kalau kita kalau saya mah belajar bodoh. masak panjang urusannya ya. Ini jadi Soalnya panjang. kalau kita baca Quran terus kalimat yang nggak ngerti, ya udah Pak, ditinggal jadi ngantuk jadinya. Ini artinya. Kayak tadi musuh-musuh, siapa yang dimusuhin gitu loh. Bingung kan Pak? Paham, baca resep. Ya baca resepnya nggak tahu nama itu makanannya apa, bumbunya apa, nggak tahu nih apa, Ingredientnya apa? Baru baca paham, belum baca resep ibunya. Kalau baca resep udah ada judulnya, Ibu. Halo? Baca ada judulnya. Muridnya baca. Judulnya apa? Judulnya Ruh. Itu kan judul ada resepnya di bawah udah ada. Hari gini. Aduh, baca resep, Udah disodorin. Lu pengen belajar masak. Dikasih cara masaknya nggak dipraktekin, ya udah aja bingung tetap. Catering Pak. Aduh, pusing deh. Jalan pintas ya. Belajar masak, tapi kan kalau belajar masak harus praktek. Ya. Nah, itu dia prakteknya salah. Makanya harus di luar kota, jadi prakteknya bisa konser. Tuh, Yuli. Kembali lagi keluar kotanya nih ya. Ke keluar kota. Wisata kuliner aja, Bu. Ya ampun. Ntar banyakan wisatanya, Pak. Iya. Banyakan kuliner. Banyakan kalau belajar masak harus belajar. Iya, makanya, Pak. aja dibuka Ntar lagi. kan kalau udah berapa ini kan jadi pinteran, Pak. Kalau artinya gini, artinya gini. Berarti dibuka sesi kedua, pelatihan sesi kedua. So, kapan, di mana? Ibu yang ngatur. Ayo. Untuk berapa lama Pak kira-kira Pak? Itu berapa? Ya 2 hari lah, 3 hari cukup. 2 hari full ya? 2 hari full ya? 2 hari Luar full. kota. Di luar kota konsentrasi. Enggak, waktu di fakultas kita juga konsentrasi. Di fakultas juga konsen waktu Bagus kan Pak presentasinya pada waktu itu. Iya. Ya, tapi nggak dipraktekin, ya udah. Yang pengennya pusing. Namanya tidak bersungguh-sungguh ya Pak ya namanya. Nggak, soalnya gaptek Pak. Dilatih. Karena gaptek jadinya aduh cari-cari ininya. Gaptek Pak soalnya Pak. Kata terus kalau lihat kata harapnya nyarinya kan sampai kayak apa gitu. Kalau orang bisa kan langsung kelihatan gitu. Nah, itu Pakai kita yang gaptek. digital nggak ada ya? Apa? Yang digital jadi Ya, nyarinya nggak terlalu. Justru Pak Justru ini ngajarinnya digital. digital. Nah, kita Oh, gaptek.
praktek. Jadi Oh buka gitu. digitnya, Ya buka udah mau alat yang manual, mau digitnya. yang manual boleh. Kalau Iya, iya, manual, Pak. kamusnya kan tebel. Bukunya Capek bukanya, Tambah nyarinya. film muka alasannya matanya. matanya, Pak. Iya, emang bener. Aduh. Iya, ayat-ayatnya, Pak. Jadi, oh maksudnya gini, oh maksudnya gitu, gitu loh, Pak. Udah saran gini Kita aja. bingung. Daripada Mm. pusing udah wisata kuliner aja kemana-mana dah. Iya, iya, iya. Wisata, Boleh, boleh. wisata Ya. kulinernya bagaimana, Pak? Ya Tinggal udah Ya, menu, kalau udah makan, jadi menunya, udah jadi menu. tinggal Oh, udah jadi. makan. Oke, Kalau oke, kalau oke. belajar masak tidak mungkin mempelajari semua masakan. Paling satu sehari semalam juga belum tentu kelar. Iya, iya, iya. makanya. Makanya seperti apa yang Makanya. tadi tadi Kursus belajar bikin comro seharian tuh comro doang, Bu. Iya, Iya, makanya, Pak. Nggak mampu lagi otaknya terus. Ya, makanya jangan Tenaganya jangan juga. maksain diri belajar masak. Makanya jangan belajar masak, Pak. Udah belajar kuliner. menikmati menu aja, udah wisata kuliner. Iya, Iya, benar-benar. pokoknya kita jadi ngerti lah baca Iya. Quran tuh jadi oh Tapi maksudnya setidaknya gitu. masakan ini bahannya ini tahu itu aja dulu. Ya, 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 ya sambil Pak. Jadi siapa tahu jadi pinter. Kan contoh, Bu Farida makan nih. Makan Ya, apa? Enak banget. Kan bisa nanya, ini ah, masakan dari apa bahannya? ya boleh, boleh, boleh. Minimal itu. Ya, Kalau nanya gimana ya, cara masaknya, wah Bu, itu mah nggak bisa rahasia perusahaan itu. iya, mau pusing Pak. Ya makanya minimal Ya, tahu ilah. bahannya aja Siapa gitu. ini Ya, Dini Cokro nih bilang katanya wifi-nya mendadak ngadat. Pantesan dia gak keluar suaranya, Pak Oh, ya. oh, oh, oh. Biasanya Dini kan. Kenapa? Ya Pak, Kenapa? pokoknya pasti pada mau deh Pak. Dini mana Dini? Tuh udah nggak ada. Ini toh. Tapi udah, kita tutup dulu Pak aja ya. Pak Iip,